Mari kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat beribadah menyembah Allah kami. Allah yang menjadikan kehidupan kami. Allah yang mengasihi kami dan rela terkutuk untuk keselamatan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan apakah balasan kami kepadamu sebagai bukti kasih-Mu yang telah kami alami, yang telah kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami untuk mengerti betapa dalamnya cinta kasih Tuhan, sehingga kami tahu apa bagian kami. Apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah melalui firman-Mu hati kami terbuka di hadapan-Mu. Hati kami menerima kebenaran-Mu, karena firman itulah yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Galatia pasal yang keempat ayat 4. Galatia pasal 4 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama karena satu ayat saja. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama. 2, 3, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tema kita hari ini, His Time. Saudara-saudara, anak-anak itu adalah orang yang berhak menerima sepenuhnya warisan orang tua. Tetapi ketika dia masih kecil, warisan itu belum diberikan kepadanya sepenuhnya. Tetapi dia masih di dalam pengawasan. Dia diawasi oleh orang tua. Anak-anak yang seharusnya menerima warisan belum menerima sepenuhnya, tetapi dia di dalam pengawasan, ya, pengawasan orang tua. Ini anak-anaknya, ini orang tua yang diawasi karena belum mengerti. Seandainya pun orang tua memberikan kepadanya harta, dia tidak tahu menggunakan. Dia tidak tahu bagaimana mengelola. Maka orang tua memberikan pada waktunya. Ketika anak ini masih kecil, kalau orang tuanya misalnya memberikan emas atau memberikan berlian, kemungkinan besar anak ini akan buat jadi mainannya. Ya, ayo kita main-main gitu ya. Jadi bersama temannya dia akan permainkan. Kenapa? Belum tahu bahwa itu mahal. Belum mengerti apa yang diberikan oleh orang tua ini mahal, berharga. Jadi orang yang tidak tahu mahal dan berharga belum pantas diberikan kepadanya. Maka orang tua yang bijak gak langsung memberikan harta warisan kepada anak kecil. Tetapi tiba waktunya sesudah dia dewasa, dia mengerti, dia tahu mengelola, dia tahu menghargai, maka itu diberikan kepadanya. Ini mengenai harta, mengenai warisan. Lalu apa hubungannya dengan kerohanian? Kerohanian itu ketika kita belum sampai kepada pengenalan akan Allah, kepada pengertian akan berharganya kasih karunia, berharganya keselamatan, maka hidup kita akan suka-suka.
Kehidupan orang yang tidak mengenal Allah biasanya dilakukan dengan suka-suka. Tidak tahu apa yang dia kerjakan itu. Artinya dia tidak mampu melakukan apa yang baik, apa yang berguna, apa yang berkenan bagi pemiliknya. Kalau anak tadi itu adalah pengawasan orang tua. Kalau manusia itu pengawasan Allah. Allah mengawasi kita semua. Allah melihat kita, Allah menilai kita, dan Allah tahu siapa kita. Jadi kalau kita belum dilahirkan kembali, akil balik namanya ya. Kalau kita belum dilahirkan kembali, belum mengenal Allah dengan benar, maka kita akan hidup seperti yang kita mau. Seperti apa yang kita rasa baik menurut ukuran pandangan kita sendiri. Maka manusia bertindak itu biasanya menurut pandangan dia, menurut ukuran dia, menurut apa yang baik bagi dirinya. Jadi kalau itu baik bagi dirinya, kalau kita tawarkan yang lain, dia akan tolak. Enggak, menurut saya ini yang baik, maka ini yang saya kerjakan. Menurut saya ini yang terbaik. Jangan dirombak. Karena semua orang pasti menyadari atau tahu bahwa ada hal-hal yang baik menurut pendapatnya, dan dia belum tahu apa yang baik menurut pendapat Allah. Karena belum kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah gak ngerti kehendak Allah. Tidak tahu apa kehendak Allah bagi dirinya karena dia belum kenal Allah. Atau Allah pun belum mempercayakan dirinya bagi kita. Maka his time artinya apa? Ini waktunya. Sudah tiba saatnya. Saat yang bagaimana? Saat Allah menyatakan dirinya. Waktu Allah mau mempercayakan hidupnya. Kenapa Allah mau mempercayakan hidupnya? Kenapa Allah mau menyatakan dirinya kepada kita? Karena dia tahu tidak ada yang mampu melakukan kehendaknya sebelum kita kenal dia. Maka dia harus menyatakan diri dulu. Menyatakan diri itu salah satu ketika dia datang ke bumi. Ketika dia menjelma menjadi manusia. Itu salah satu cara menyatakan diri. Menyatakan diri, membukakan diri, memperkenalkan diri. Jadi kalau kita sebagai manusia, saat Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, manusia tidak akan pernah mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah kalau bukan Allah yang menyatakan diri. Dalam hal ini kita harus bangga. Bangga punya Allah yang memikirkan kita. Punya Allah yang mau datang ke bumi memperkenalkan dirinya bahwa dialah Allah supaya kita tidak tersesat. Mengapa banyak manusia tersesat? Tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah gampang tersesat. Maka firman Tuhan katakan apa? Keledai mengenal palungannya. Tetapi umatku tidak mengenal penciptanya. Berarti lebih bodoh ya manusia daripada keledai dalam hal pengenalan. Keledai itu tahu di mana palungannya, tetapi umatku tidak tahu siapa pemilik hidupnya. Siapa Tuhannya? Siapa penciptanya? Keledai aja tahu. Masa kamu manusia nggak tahu siapa pemilikmu? Tidak tahu siapa penciptamu, sehingga kamu tidak menghormati dia. Kenapa kita tidak hormat? Karena tidak kenal. Ya, pernah ada kejadian di Inggris. Ratu Inggris ini senang olahraga.
keluar sore jalan-jalan, jalan kaki. Rupanya dia kehujanan, nggak bawa payung. Dia singgah di rumah penduduk, dia ketuk pintu. Dia bilang, pinjamlah payungnya, saya kehujanan. Rupanya pemilik payung punya 2 payung. Satu hampir koyak, satu bagus. Dia belum kenal bahwa yang datang yang minjam ini ratu. Sehingga takut payungnya nggak kembali, maka dia kasih yang hampir koyak itu. Bukan yang bagus dia berikan, tapi hampir koyak dia pinjamkan. Ketika dia berikan, ratu pergi pakai payungnya itu. Satu saat ajudannya memulangkan payung itu kepada penduduk itu. Saudara tahu bagaimana perasaan orang yang meminjamkan payung itu ketika tahu bahwa yang memakai payung yang hampir koyak itu ratu? Bagaimana perasaannya? Waduh, celaka. Kenapa ku beri yang hampir koyak? Ada yang terbaik, ada yang bagus. Rupanya yang pinjam adalah ratu. Saudara, sering sekali kita memberikan persembahan pun yang koyak-koyak, yang lusuh-lusuh, cari yang paling kecil. Kenapa? Karena kita tidak kenal kepada siapa kita berikan. Kita tidak tahu. Kita merasa bahwa persembahan itu kepada manusia. Padahal persembahan itu alamatnya Allah. Allah pencipta, Allah pemilik segalanya. Lalu kita enggak hormat kepadanya. Itu karena tidak kenal. Coba perhatikan kekristenan kita. Kehidupan kerohanian kita sampai hari ini. Adakah pengenalan kita kepada Dia benar adanya? Kalau benar pengenalan kita, pasti ada rasa hormat. Pasti ada bangga, takut, menghargai. Tapi tanpa pengenalan maka kita melakukan sesuai selera kita. Tidak sesuai kehendak Allah. Jadi kita beribadah ini saudara, bukan rutinitas, bukan. Ibadah ini adalah berhadapan dengan Allah sang pemilik. Pemilik kehidupan kita, pemilik napas kita. Yang yang berkuasa mengambil napas kapan saja dia mau. Masa kalau dia berkuasa mengambil napas kapan saja kita tidak takut dan tidak hormat. Beribadah itu harus hormat. Itu salah satu bukti pengenalan. Kenal Allah membuat seseorang hormat kepada Allah. Ini saatnya mengenal. Ini saatnya kita hormat. Karena Dia menyatakan diri. Kalau Allah sudah menyatakan diri, tapi kita tidak mau tahu tentang Dia, itu bukan salah Allah. Itu salah pada diri sendiri. Allah sudah bersusah payah memikirkan, merencanakan bagaimana ciptaannya kembali kepadanya, mengenal Dia dan beribadah kepadanya dengan benar. Tapi kalau kita tidak mau mengenal dengan baik, kita yang salah di hadapan Tuhan, bukan lagi pada pihak Tuhan. Kita perhatikan yang berikut. Manusia yang tidak mengenal Allah sering sekali kembali kepada keyakinan-keyakinan lama. Sudah menjadi Kristen, sudah dibaptis, sudah beribadah tiap minggu, tetapi masih memelihara hari-hari tertentu. Coba kamu mau pesta kan? Coba tanya dulu hari apa yang baik. Hari apa nanti baik? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang mana? Pilih, tanya dulu. Yang tahu tentang hari. Masih ada. Sampai zaman sekarang ini. Masih banyak orang kembali kepada zaman dulu. Keyakinan lama. Yang mencari-cari hari-hari tertentu.
menghargai hari-hari tertentu, menghormati hari-hari tertentu. Jadi dianggap kalau hari itu pesta adalah pestanya baik, pestanya diberkati, dan dia tidak akan cerai. Ya, kalau hari yang baik itu dia akan pesta. Ternyata 2 hari cerai. Akhirnya dia, nggak benar rupanya ya. Sesudah cerai baru nggak benar rupanya. Tapi masih banyak orang yang terus kembali kepada keyakinan lama. Dikatakan aku kenal Tuhan. Tapi dalam prakteknya tidak sama sekali. Kenal Tuhan berarti bukan menentukan hari-hari dalam masuk rumah baru, perkawinan, apalagi biasanya orang menentukan hari-hari itu. Ya, masuk rumah baru ya, cari hari yang baik. Perkawinan, cari hari yang baik. Hari Senin siapa yang ciptakan? Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua harinya Tuhan. Tidak ada yang satu baik, satu tidak. Semua hari Tuhan, semua hari baik. Kalau Tuhan ada di dalamnya. Ketika Allah hadir, hari apapun baik adanya. Allah itu yang baik, kehadirannya yang baik. Kalau Allah tidak hadir, hari apapun menjadi nggak baik. Ketika Allah nggak hadir, maka hari-hari ini menjadi jahat. Karena orang yang menggunakannya untuk hal-hal yang jahat. Tapi dengan hadirnya Allah, maka hari-hari semua menjadi baik. Tetapi ini saudara, hari-hari dipelihara ya. Jadi ada orang-orang, oh kita pilih hari pestamu di sini. Tanggal 14 ya, ini hari baik kayaknya ini. Gitu ya. Atau tanggal 24, itu tanggal genap, supaya genap rezekimu. Gitu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu zaman dulu ya. Tapi orang yang sudah zaman modern pun kembali ke zaman dulu. Kita katakan aku pola pikirku zaman sekarang, zaman now. Tapi terus melakukan perkara-perkara zaman dulu. Kalau kita sudah hidup dalam zaman modern, marilah tindakannya juga diperbaharui. Itu namanya mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar. Siapakah Allah bagi saudara? Ini dia. Yesus terkutuk di kayu salib untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat. Ini Allah. Jadi ini saatnya Allah menyatakan diri bukan hanya lahir di kandang domba. Seringkali orang kalau merayakan Natal senang sekali. Tapi kalau merayakan Paskah kurang. Karena itu kematian. Kematian kayaknya kurang beruntung gitu ya. Kelahiran itu baru kebahagiaan. Tapi kematian kurang beruntung. Justru inilah keberuntungan kita. Tanpa kematian Yesus, kitalah yang mati. Jadi harus mengerti proses. Mengapa Yesus harus lahir? Karena dia harus disalibkan. Berarti orang yang disalibkan gak mungkin gak punya daging. Kalau dia gak datang ke bumi memiliki tubuh seperti kita, bagaimana tangannya dan kakinya disalibkan kalau dia gak punya tangan dan kaki? Maka penjelmaannya menjadi manusia dengan lahir di kandang domba, tujuannya adalah untuk kesalib. Tujuannya lahir untuk mati. Jadi bukan hanya lahir. Kita sebentar lagi merayakan perayaan Natal. Tujuan kita merayakan Natal untuk apa? Buat apa kita merayakan Natal tiap tahun, setiap bulan Desember? Kalau kita tidak mengerti apa arti Natal. Natal itu artinya apa? Saatnya. Maka lagu kita tadi kata saatnya. Saatnya, saatnya. Semua indah di dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, ajarkanlah maksudmu, bahwa kau menggenapi firman-Mu. Ini maksudnya.
Saatnya, saat yang bagaimana? Saat Allah menggenapi janji Allah. Saat Allah menggenapi janji-janjinya. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita? Bahwa Kristus akan menyatakan diri, Kristus akan mati di salib menjadi orang yang terkutuk. Kalau mati di salib itu adalah kematian yang terkutuk, saudara. Pernahkah kita bayangkan mengapa Yesus harus disalib? Saya pernah pikir-pikir gini. Kenapa dulu Yesus nggak ditembak mati aja ya? Dieksekusi, dar. Kalau dieksekusi dar kan sebentar udah nggak terasa lagi. Tapi ini kenapa di Taman Getsemani dia ditangkap, lalu sejak dia ditangkap dia nggak tidur. Dia punya tubuh, punya keterbatasan loh. Kalau ada tubuh ini lemah kalau nggak tidur. Dia nggak tidur semalaman, dia nggak makan semalaman, tetapi di tengah-tengah keletihannya dia justru disiksa. Dia selain dihina, diejek, diolok, dicambuk, dipukul, dicambuk. Saudara, itu berapa kali hinaan itu? Penghinaan secara mental. Kemudian penderitaan secara tubuh. Itu diberikan kepada Yesus. Itu dilakukan oleh Yesus yang adalah Allah. Mari kita renungkan ini. Mengapa Allah mengalami penderitaan harus lewat salib? Supaya kutukan yang harusnya ditanggungkan oleh manusia ditanggung oleh Yesus. Maka di dalam Galatia ini, di dalam Galatia pasal 3, mari kita baca ayat 10. Galatia pasal 3 ayat 10, apa yang dikatakan di situ? Kita baca 2 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita selama ini berusaha, berjuang, melakukan hukum-hukum Taurat. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat 10? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan seluruh hukum Taurat. Berarti artinya apa? Satu saja gagal, kita masih berada di bawah kutuk. 9 lulus, 1 gagal, kita masih di bawah kutuk. Karena hukum Taurat itu harus seluruhnya dilakukan. Tidak boleh ada yang gagal. Kalau demikian, siapakah yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat? Siapakah di antara manusia yang bisa lulus mengerjakan seluruh hukum Taurat? Tidak ada. Kalau begitu berarti semua manusia di bumi berada di bawah kutuk. Kita ini terkutuk karena kita tidak mampu mengerjakan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kita adalah manusia terkutuk, saudara, bagaimana kita lepas dari kutukan itu? Bagaimana supaya kita keluar dari kutukan? Kalau kita berada di bawah kutukan, berarti ujungnya maut. Siapa yang di bawah kutukan, dia akan berujung maut. Allah pikirkan, tak ada manusia yang mampu keluar. Tidak ada manusia yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Mereka di bawah kutuk, maka dia turun. Dia lahir seperti kita. Dia ambil alih kutukan, maka dialah yang digantung. Digantung di kayu salib itu merupakan kutukan. Jadi kutukan kita ditanggung oleh Yesus, maka dia harus disalib. Tidak bisa hukum tembak.
Tidak bisa hukum tembak, harus hukum salib. Karena salib itulah kutukan. Jadi kutukan dosa kita ditanggung oleh Yesus. Yesus yang menanggung kutukan kita supaya kita lepas dari kutukan itu dan akhirnya kita menjadi hidup. Bukan lagi menerima maut, tetapi kita hidup bersama dengan Kristus yang sesudah selesai mengerjakan kutukan di dalam kayu salib. Dia mati, tetapi dia bangkit kembali. Jadi saudara-saudara, kematian inilah jawaban bagi seluruh manusia. Kematian salib inilah jawaban untuk diri kita. Kematian saliblah kelepasan bagi seluruh manusia dari hukuman kekal, dari maut, dari kutukan. Jadi siapa yang mau lepas dari kutukan, Kristus sudah mengerjakannya untuk saudara. Gak usah lagi berjuang lepas. Dia yang sudah melepaskan, dia yang sudah kerjakan. Tidak perlu lagi kita bersusah-susah mengerjakannya, karena dia sudah melakukan di kayu salib. Maka waktu dia mati di kayu salib, ucapan terakhir keluar dari mulutnya apa? Sudah selesai. Itu artinya apa? Pekerjaan pengampunan dosa sudah selesai. Pekerjaan mengambil hukumanmu sudah kuselesaikan. Pekerjaan mengambil alih kutukanmu sudah selesai. Berarti kalau Kristus sudah menyelesaikannya, mengapa sampai hari ini kita mau di bawah kutukan itu? Mengapa masih ada manusia yang mau terkutuk sampai hari ini? Padahal Yesus sudah mengerjakannya bagi kita. Dia sudah nyatakan dirinya dengan jelas. Dia sudah buktikan kasihnya di atas kayu salib. Dia tidak tanggung-tanggung mengasihi kita. Mengapa sampai hari ini kita masih di bawah kutukan? Kalau kita tidak menghargai pengorbanannya, kalau kita tidak menerima kematiannya, berarti kita mengabaikan kasih Allah. Kita sia-siakan. Siapa sia-siakan pengorbanan Yesus yang begitu besar? Bukti kita tidak kenal dia. Siapa yang sia-siakan pengorbanan Yesus yang menggantikan kutukan kita? Berarti kita tidak menghormati dia. Kita tidak mau mengasihi dia yang sudah mengasihi kita. Kalau dia telah mati mengorbankan nyawanya, pasti ada balasan dari diri kita untuk berhenti dari dosa. Siapa yang mampu berhenti? Yang sudah menerima Kristus menggantikan dia. Saat saudara menerima Kristus menggantikan kutukan saudara, saudara bisa berhenti berbuat dosa. Lalu kalau kita sudah ada kekuatan berhenti, tapi kita nggak pakaikan, itu sama halnya kita kurang menghargai Tuhan. Kita kurang menghormati Tuhan. Kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang begitu besar. Membuat kita tidak berjalan bersama dia. Dia menggantikan kutukan kita supaya kita bisa beriringan dengan dia, berjalan bersama dia, memikirkan orang lain yang masih terkutuk supaya dibebaskan dari kutukan. Itu tujuan Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi kutukan ini sudah diambil alih oleh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dalam perjanjian lama, setiap tahun harus ada korban. Setiap tahun imam mempersembahkan domba. Karena itu hanya penghapus dosa secara lahiriah. Bukan secara rohaniah. Tetapi Kristus mati satu kali karena dia menghapuskan dosa kita. Menyelamatkan kita secara rohani. Menyucikan secara rohani. Kalau penyucian hanya secara jasmani, tidak masuk surga. Penyucian secara rohani itu yang dijamin masuk surga.
Apa beda penyucian jasmani dengan rohani? Penyucian jasmani ketika saudara bayar iuran saudara layak masuk ibadah, saudara layak diterima menjadi anggota, itu lahiriah. Tetapi secara rohani, kalau dosa saudara tidak ditebus oleh darahnya, saudara belum disucikan secara rohani. Syarat masuk surga secara rohani, bukan secara lahiriah. Ya, harus mengerti membedakan. Berarti saudara disucikan selama ini secara apa? Kalau orang yang menerima kita, mengakui kita bukan Allah, berarti hanya secara jasmani. Kalau Allah yang menerima kita, berarti secara rohani. Secara rohani hanya melalui satu cara, itulah kematiannya. Nah, ketika kita menerima kematian Kristus, maka setiap orang yang menerima Yesus dan percaya kepadanya, yang sudah menggantikan kutukan kita, sejak itulah kita menjadi anak-anak Allah. Jadi status kita berubah dari ciptaan kepada anak, dari hamba kepada anak. Kalau hamba, dia tunduk kepada penguasa-penguasa dunia ini. Kalau anak, dia tunduk kepada bapaknya. Itulah Allah. Mari kita selidiki hati kita. Sejak kapan kita anak Allah? Kalau benar saya anak Allah, sejak kapan saya tunduk kepada Allah yang sebagai Bapa saya? Anak Allah tunduk kepada bapaknya. Itulah Allah. Hamba dosa tunduk kepada dosa. Jadi kalau kita katakan statusku saudara anak Allah, yang kulakukan adalah hamba dosa, cocok enggak? Aku anak Allah, tapi yang kukerjakan adalah perbudakan dosa. Maka waktu bangsa Israel itu sebagai umat pilihan Allah, kenapa disuruh keluar dari Mesir? Supaya memperjelas status mereka. Keluar dari budak Mesir untuk menjadi anak Allah, umat Allah. Keluar dari perhambaan dosa menjadi anak-anak Allah yang taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah. Bukan lagi diperbudak dosa, bukan lagi diperhamba oleh dosa dan kedagingan kita. Tetapi bukti kita mengenal Dia yang sudah menyatakan dirinya, yang sudah menggantikan kutukan kita. Apa balasan kita bagi Dia? Tentu kita berhenti berbuat dosa. Tuhan, bukan dengan gampang Engkau menyelesaikan dosaku, tetapi dengan penuh siksaan, penuh penderitaan. Buka mataku supaya melihat dengan jelas. Pengorbananmu membebaskan aku dari maut. Pengorbananmu membebaskan aku dari kebinasaan. Pengorbananmu menggantikan kutukanku Tuhan. Sampai hari ini apakah balasanku kepadamu? Kalau benar saudara mengaku anak Allah, berarti ada kekuatan berhenti berbuat dosa. Anak-anak Allah berhenti berbuat dosa. Tidak mau diperbudak dosa lagi. Walaupun dosa itu sering mau narik-narik anak-anak Allah. Sering mau mencobai anak-anak Allah keluar dari ketaatan. Tetapi kekuatan di dalam diri kita sudah ada. Roh Allah dimeteraikan ketika kita percaya. Saat seseorang percaya, dimeteraikan dengan roh Allah. Roh itu menjadi kekuatan bagi kita, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan tipuan setan. Sehingga kita berkemenangan. Jadi salah satu membuat kita tidak berkemenangan, karena kita tidak memakai apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita.
Kedua, karena kita kurang menghargai pengorbanan Kristus. Kalau kita melihat dengan jelas penderitaannya itu, kematiannya, siksaannya begitu berat untuk diri kita, gak mungkin kita sia-siakan. Anak-anak ketika tahu bagaimana orang tuanya berkorban untuk sekolahnya, bagaimana orang tuanya mati-matian untuk sekolahnya sampai dia tamat. Begitu dia tamat, dia pasti tahu berterima kasih. Dia menangis. Saya melihat ada satu yang sudah tamat jadi angkatan darat ya. Dia berikan apa yang dia dapat itu kepada orang tuanya. Dia katakan, engkau yang layak menerima ini. Karena engkau yang telah berjuang bagiku. Sehingga aku bisa selesai. Engkau yang layak mendapatkan penghormatan ini. Karena engkau mati-matian berjuang bagiku. Sekarang mata kita melihatkah diakah yang layak mendapat penghormatan dari kita, mendapatkan apa kasih dari kita yang sudah begitu berkorban mengasihi kita terlebih dulu. Kalau kita melihat betapa dalam pengorbanannya, pasti kasih kita juga dalam kepada Tuhan. Apa bukti kasih? Bukti kasih kalau anak mengasihi orang tua, biasanya apa yang disuruh orang tua dia pasti kerjakan. Nakku, sapu rumah kita. Iya mak. Kenapa dia langsung katakan iya mak, spontan dan kerjakan? Karena dia sadar orang tuanya sudah berlelah-lelah memperjuangkan dia. Sehingga dia taat mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tua. Itu anak yang tahu diri namanya ya. Anak yang tahu berterima kasih. Tapi ada juga anak yang tidak tahu. Sudah berkorban pun orang tuanya, dia tidak mau taat. Jadi bagian kita kalau kita sebagai orang tua, pasti yang kita harapkan adalah anak-anak yang taat. Allah pun demikian. Allah mau anak-anaknya yang telah ditebusnya dengan darahnya yang mahal, taat kepadanya. Bukan melanggar, bukan melawan, tetapi mentaati setiap firman-Nya. Karena sudah ada kekuatan bagi kita untuk melakukan itu. Jadi orang-orang yang telah percaya, dia menjadi anak-anak Allah. Bayangkan seperti ini kita di dalam pelukan Yesus. Seperti inilah kita nanti sampai kita dibawa ke sorga. Kita merasa aman. Karena kita punya Bapa. Bapa yang kekal. Jadi kita nggak yatim piatu. Walaupun kita nggak punya orang tua lagi, tapi ada Bapa di surga menjadi Bapa yang kekal, yang terus merangkul kita, yang terus memelihara hidup kita sampai kita ke sorga. Dan kitalah ahli warisnya. Inilah warisan Allah bagi kita. Warisan bumi akan binasa. Warisan Allah kekal adanya. Allah punya warisan bagi anak-anaknya, mahkota kemuliaan. Kalau seseorang diangkat menjadi raja, dia dikasih mahkota, betapa bangganya dia. Bangga luar biasa. Tetapi itu hanya sesaat saja. Sebentar akan berakhir. Tapi Bapa kita yang kekal, kita anak-anaknya yang mewarisi mahkota kemuliaan sekali selamanya. Mahkota itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah hilang untuk selamanya. Inilah yang ditawarkan Tuhan bagi kita. Inilah yang mau diwariskannya bagi anak-anaknya. Mengapa bukan itu yang kita perjuangkan? Mengapa mahkota-mahkota dunia ini yang kita perjuangkan dengan mati-matian, tapi mahkota kekal kita anggap biasa-biasa. Kita menganggap itu hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Padahal kita akan berangkat ke sana. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hari ini kita mengerti bahwa inilah saatnya Allah sudah menyatakan diri bagi kita. Inilah saatnya Allah mau menggantikan kita dari kutukan dosa kita, dari kutukan hukum Taurat, karena Dia satu-satunya yang sudah mengerjakan seluruh hukum Taurat. Tidak ada yang tinggal. Seluruh hukum Taurat sudah dilakukan Yesus, maka Dialah yang menjadi pemenang. Maka siapa yang mau percaya Yesus menggantikan dia, dia bebas dari kutukan. Dia bebas dari perhambaan dosa. Dia bebas dari kebinasaan. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah dan mewarisi mahkota kemuliaan Allah. Sekali untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengerti bahwa Engkaulah Allah yang memikirkan kami ciptaanmu. Karena kami sudah di bawah kutukan hukum Taurat. Karena tidak ada yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Tetapi Engkau mau menggantikan kami dengan mengambil rupa menjadi manusia. Dan mau terkutuk di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang melihat itu dan percaya kepadamu, dia dibebaskan dari kutukan dan diganti statusnya menjadi anak-anak Allah. Kami berterima kasih karena Engkau yang mengerjakan kutukan itu. Kami bebas dari kutukan, kami bebas dari perhambaan, dan ada kuasa di dalam diri kami mentaati Allah kami. Karena Engkau Bapa kami yang kekal, yang sudah membuktikan kasih-Mu. Buatlah hati kami juga kembali bangkit untuk mengasihi Tuhan dengan mentaati apa yang Engkau firmankan bagi kami, supaya kami berjalan bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang sudah menyatakan diri bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.